Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita melanjutkan kitab Al-Adabul Mufrad bab nomor 6, balas budi bagi kedua orang tua. Memasuki hadis nomor 10 dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, seorang anak tidak dapat membalas budi kedua orang tuanya kecuali jika ia mendapatinya dalam keadaan diperbudak, lalu ia membelinya, kemudian memerdekakannya. Kandungan hadisnya adalah membeli orang tua yang berstatus budak merupakan kewajiban anak yang mampu hingga orang tuanya terbebaskan. Yang kedua, memerdekakan budak sah cukup dengan kepemilikan kerabat. Yang ketiga, seorang anak tidak dapat memenuhi hak orang tua yang berada dalam keadaan perbudakan hingga ia memerdekakannya dengan cara membelinya. Yang nomor 4 adalah keagungan hak orang tua dalam Islam. Selanjutnya hadis nomor 11. Sa'id bin Abi Burdah mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar ayahku bercerita bahwa ia melihat Ibnu Umar dan seorang dari orang zaman sedang melakukan tawaf di Ka'bah sambil menggendong ibunya di punggungnya. Orang itu juga bersenandung. Aku baginya adalah unta tunggangan yang tunduk. Jika penunggangnya mengalami ketakutan, tapi aku tidak mengalami ketakutan. Orang itu lalu berkata, wahai Ibnu Umar, apakah sudah aku balas budinya? Ibnu Umar menjawab, belum. Setarik nafas pun belum. Beliau lalu tawaf dan sholat 2 rakaat di makam Ibrahim lalu berkata, wahai Ibnu Abi Musa, sesungguhnya setiap 2 rakaat menghapuskan dosa-dosa dari perbuatan sebelumnya. Kandungan hadisnya adalah yang pertama, perintah untuk berkhidmat kepada ibu. Yang kedua, besarnya hak kedua orang tua atas anak. Yang ketiga, sholat dapat menghapus dosa-dosa kecil. Dan yang keempat, keutamaan tawaf dan sholat di maqam Ibrahim. Selanjutnya hadis nomor 12 dari Abu Murrah Maula Aqil bahwa Abu Hurairah pernah diminta mewakili Marwan bin Al-Hakam saat di Zulhulaifah. Ibunya saat itu tidak satu rumah dengannya. Jika akan keluar, ia berdiri di depan pintu rumah ibunya lalu berkata, Assalamu alayka, wahai ibuku, warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya lalu menjawab, wa alayka, wahai anakku, warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Abu Hurairah membalas berkata, Allah merahmatimu sebagaimana engkau mengasuhku di waktu kecil. Ibunya lalu menjawab, Allah merahmatimu sebagaimana engkau berbakti kepadaku di saat dewasa. Jika hendak masuk, ia pun melakukan hal demikian. Kandungan hadisnya adalah perhatian para sahabat dalam menghormati ibu mereka dan mendoakan kebaikan bagi mereka. Yang kedua, semangat untuk mendidik anak-anak kecil akan membuahkan berbakti manfaat dan kebaikan bagi orang tua di masa tua. Yang ketiga, ketentuan yang berlaku mengenai pemberian kewenangan mewakili saat pemimpin tidak ada. Selanjutnya, hadis nomor 13 masih di bab nomor 6. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW meminta dibaiat untuk ikut hijrah. Sementara
ia meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda kepadanya, kembalilah kepada keduanya dan buatlah keduanya tertawa, sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Kandungan hadisnya adalah yang pertama, selama jihad yang berlangsung bukan fardu ain, maka tidak dibolehkan berjihad tanpa meminta izin dari kedua orang tuanya. Yang nomor dua, hadis ini merupakan dalil bahwa laki-laki tersebut melakukan jihad secara sukarela karena Nabi enggan menerima baiatnya. Yang ketiga, perhatian Nabi Muhammad SAW terhadap orang tua dan beliau menekankan untuk mencari keridhaan mereka. Yang keempat, keutamaan berbakti kepada orang tua, keagungan hak mereka, dan besarnya pahala berbakti kepada mereka. Selanjutnya, hadis nomor 14 dari Abu Hazim bahwa Abu Murrah atau budak yang dimerdekakan oleh Ummu Hani binti Abi Thalib bercerita bahwa suatu ketika ia naik kendaraan bersama Abu Hurairah ke daerahnya yaitu Al-Aqiq. Ketika memasukinya, Abu Hurairah lalu mengangkat suaranya dengan mengucap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai ibu. Ibunya lalu menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hurairah membalas, semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau mengasuhku di waktu kecil. Ibunya lalu membalas, dan engkau juga. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan dan meridhoimu sebagaimana engkau berbaik kepadaku saat engkau dewasa. Musa menuturkan, nama Abu Hurairah adalah Abdullah bin Amr. Kandungan hadisnya adalah yang pertama, hadis ini mendorong untuk senantiasa memuliakan ibu dan mendoakan kebaikan baginya dengan hati yang lapang. Yang nomor dua, anjuran agar membalas salam dan mendoakan kebaikan kepada pihak yang terlebih dahulu mengucapkan salam. Yang ketiga, puncak keinginan seorang ibu adalah Allah memberikan kebaikan dan ridho kepada anaknya. Lanjutkan kitab Al-Adabul Mufrad bab nomor 7. Durhaka kepada kedua orang tua. Memasuki hadis nomor 15. Dari Abu Bakrah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang paling besar? Beliau mengucapkannya 3 kali. Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau lalu bersabda, mempersekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Beliau mengucapkannya sambil duduk bersandar, serta ucapan sumpah palsu, kebohongan, atau tuduhan tanpa bukti. Beliau terus mengulanginya hingga aku berkata, sekiranya beliau diam. Kandungan hadisnya adalah yang pertama, dosa terbagi menjadi 2, dosa besar dan dosa kecil. Yang kedua, ancaman keras atas perbuatan durhaka terhadap kedua orang tua dan perkataan palsu. Yang ketiga, durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar. Yang keempat, penegasan haramnya dusta dan besarnya keburukan hal tersebut. Yang kelima, kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW serta ketinggian akhlak mereka terhadap beliau. Selanjutnya, hadis nomor 16. Dari Warrod, juru tulis Al-Mughirah bin Syubah. Ia berkata, Muawiyah pernah menulis surat kepada Al-Mughirah yang isinya, kirimkanlah surat kepadaku yang isinya tentang apa yang pernah engkau dengar dari Rasulullah SAW. Warrod berkata, maka ia melakukannya untukku dan kutulis ucapannya yang berbunyi, aku mendengar Rasulullah SAW melarang banyak bertanya dan membuang-buang harta serta desah-desus menyatakan ini dan itu. Kandungan hadisnya adalah yang nomor 1,
haramnya berdebat dan bertanya tanpa adanya manfaat. Yang kedua, larangan berlaku boros dan membuang-buang harta. Yang ketiga, larangan menceritakan segala apa yang ia dengar tanpa meyakinkan kebenarannya. Memasuki bab nomor 8 yang berjudul Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Memasuki hadis nomor 17. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Adahi bab tahrimuz zabbi li khairillah dari Abu Tufail. Ia berkata, suatu ketika Ali radhiyallahu anhu ditanya, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhususkanmu dengan sesuatu yang seluruh manusia tidak diberinya? Lalu Ali menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan kami dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada seluruh manusia, kecuali sesuatu yang ada pada sarung pedangku ini. Lalu ia mengeluarkan secari kertas yang bertuliskan, Allah melaknat siapa yang menyembelih binatang untuk selain Allah. Allah melaknat siapa yang mencuri tanda batas-batas tanah. Allah melaknat siapa yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat siapa yang melindungi atau membantu orang yang berbuat kerusakan di bumi. Penjelasan dari kandungan hadis ini adalah yang pertama, permulaan pencatatan hadis sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ditulisnya sebuah hadis dalam secari kertas yang dikeluarkan Ali radhiyallahu anhu. Yang kedua, haramnya menyembelih yang ditujukan kepada selain Allah, baik itu kepada arca, salib, Ka'bah, berhala, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, haramnya mengubah tapal batas dan merampas tanah yang bukan miliknya. Maksudnya adalah mengubah tanda batas-batas tanah yang bukan miliknya. Yang keempat adalah salah satu bentuk kedurhakaan terhadap orang tua adalah membuat mereka menjadi objek sindiran dan hinaan orang lain. Maksudnya adalah karena perbuatan kita sehingga orang tua kita disindir, diejek, dihina oleh orang lain. Yang kelima, barang siapa yang menjadi penyebab sebuah perbuatan, maka dirinya seperti pelaku perbuatan tersebut. Selanjutnya yang keenam, haramnya melindungi para pelaku khurafat dan bid'ah serta tidak menolak perbuatan bid'ah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita melanjutkan dari kitab Al-Adabul Mufrad, karya dari Imam Al-Bukhari yang disusun oleh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi. Memasuki bab nomor 9 tentang bakti kepada kedua orang tua bukan dalam kemaksiatan. Kita memasuki hadis nomor 18. Hadisnya adalah Hasan li ghairihi.
Dari Abu Darda, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi wasiat kepadaku dengan 9 perkara, yaitu yang pertama, jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun meskipun engkau akan dicincang ataupun dibakar. Selanjutnya, jangan meninggalkan sholat dengan sengaja. Siapa yang melakukannya dengan sengaja, maka jaminan Allah akan lepas darinya. Selanjutnya nomor 3, jangan minum minuman keras, karena itu adalah kunci dari segala keburukan. Selanjutnya nomor 4 adalah, dan taatilah kedua orang tuamu, sekalipun mereka menyuruhmu untuk menyerahkan seluruh hartamu, maka serahkanlah hartamu kepada keduanya. Selanjutnya, jangan melawan sultan, waliul amr, pemimpin ataupun penguasa, walaupun engkau tahu bahwa engkaulah yang benar. Jangan lari dari medan pertempuran meskipun engkau binasa dan teman-temanmu lari. Dan berikanlah nafkah dari hartamu kepada keluargamu. Jangan lalai dari mengawasi keluargamu dalam mendidik mereka, dan ajarkanlah kepada mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kandungan hadisnya adalah yang pertama, perintah agar senantiasa menjauhi syirik dan perhatian terhadap perkara tauhid meski di waktu yang genting dan mengalami kondisi yang sulit. Selanjutnya, nomor 2, peringatan agar tidak meninggalkan sholat wajib dan kesudahan yang buruk yang akan diperoleh pelakunya tanpa uzur yang dibenarkan syariat. Nomor 3, haramnya khamar atau minuman keras dan penjelasan tentang bahaya yang ditimbulkannya. Selanjutnya nomor 4, perintah agar taat kepada orang tua meski keduanya hingga sekalipun menyulitkan sang anak. Nomor 5, kewajiban taat kepada pemimpin dan tidak dibolehkan menentangnya meskipun ia adalah orang yang zalim. Nomor 6, perintah berjihad dan tidak diperkenankan merasa takut kepada musuh dan lari dari medan pertempuran. Nomor 7, hemat dalam memberikan nafkah kepada anak. Yang ke-8, dibolehkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita melanjutkan dari kitab Al-Adabul Mufrad karya dari Imam Al-Bukhari yang disusun oleh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi. Memasuki bab nomor 9 tentang bakti kepada kedua orang tua. Hadis ini bukan dalam kemaksiatan. Kita memasuki hadis nomor 18. Hadisnya adalah Hasan li ghairihi, Abdullah bin Amr. Dari Abu Darda, seorang laki-laki, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi wasiat kepadaku dengan 9 perkara. Aku datang kepadamu berbaiat untuk jangan mempersekutukan Allah dan dengan sesuatu kedua orang meskipun engkau dalam keadaan menangis ataupun dibakar. Beliau lalu bersabda selanjutnya, kembalilah kepada keduanya sholat dengan sengaja dan buatlah keduanya tertawa. Siapa yang melakukannya sebagaimana dengan sengaja, engkau telah membuat keduanya Allah menangis, akan lepas darinya. Selanjutnya nomor 3, jangan minum minuman keras, karena penjelasannya adalah kunci dari segala keburukan. Selanjutnya sama nomor 4 adalah dari bab nomor 13, taatilah kedua orang tuamu,
tentang balas sekalipun budi mereka bagi kedua menyuruhmu orang tua. untuk menyerahkan seluruh hartamu, maka Masuki hadis serahkanlah nomor hartamu kepada 20. keduanya. Dari Abdullah bin Selanjutnya, Amr, ia jangan berkata, melawan sultan. Seorang Waliul laki-laki Amr, mendatangi pemimpin Rasulullah ataupun penguasa SAW, walaupun untuk engkau berjihad. tahu bahwa engkaulah Rasulullah yang benar. SAW lalu bertanya, jangan apakah lari dari kedua medan orang tuamu pertempuran masih hidup? meskipun Orang itu engkau menjawab, binasa. masih. Dan beliau lalu Teman-temanmu bersabda, lari. Berjihadlah pada kedua orang dan tuamu. berikanlah nafkah dari Hadis hartamu ini adalah kepada hadis yang keluargamu. Jangan dari lalai Al-Bukhari. dari mengawasi Kandungan keluargamu hadisnya adalah pertama, dalam mendidik mereka keutamaan berbakti dan kepada kedua ajarkanlah orang kepada tua, mereka takut kepada agungnya Allah hak mereka Subhanahu dan wa ta'ala. besarnya pahala berbakti kepada mereka. Nomor 2, Kandungan hadisnya adalah yang pertama, kesepakatan para ulama perintah atas agar wajibnya senantiasa berbakti kepada menjauhi kedua orang syirik tua dan durhaka perhatian kepada terhadap keduanya perkara tauhid, merupakan perbuatan meski di haram waktu yang dan genting termasuk dan dosa mengalami besar. kondisi yang sulit. Nomor 3, Selanjutnya, nomor 2, apabila jihad yang peringatan agar dilakukan tidak hukumnya meninggalkan sunnah, sholat wajib, maka seseorang tidak dan diperkenankan kesudahan yang turut buruk berjihad yang tanpa akan izin dari diperoleh kedua orang pelakunya tuanya. tanpa uzur Namun, yang dibenarkan apabila syariat. jihad yang dilangsungkan Nomor hukumnya 3, fardu ain, haramnya maka khamar tidak wajib atau meminta minuman izin keras, kepada keduanya. dan penjelasan Nomor 4, tentang bahaya yang bolehnya ditimbulkannya. menggambarkan sesuatu dengan lawan katanya Selanjutnya nomor 4, jika dapat perintah difahami agar karena taat bentuk kepada orang perintah tua, yang tertera dalam meski sabda beliau, keduanya hingga fajahido, sekalipun menyulitkan sang anak.